الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أفتتح كلامي بقوله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. Mengawali majlis kita pada siang hari ini, saya bacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat yang ke-27. Wa adzin, adzin maknanya adalah siarkanlah atau kumandangkan, serukanlah, finnas, di tengah manusia atau kepada manusia keseluruhannya, bil haji, untuk berhaji. Yaitu karijala, mereka akan datang ke tempatmu berada ini dalam keadaan rijal, berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan di atas setiap unta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka datang dari setiap celah-celah jalan-jalan yang sempit lagi jauh. Kalau kita baca tafsir dari ayat ini, sering dimunculkan oleh ulama siapa yang pertama sekali disuruh oleh Allah untuk mengumumkan perjalanan ibadah haji ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa awal yang diperintahkan itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan ada yang mengatakan bahwa yang diperintahkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang menggabungkan keduanya, bahwa awal yang diperintah adalah Nabi Allah Ibrahim. Kemudian perintah itu diperintahkan lagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi misalnya, memang diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah selesai membangun Ka'bah bersama putra beliau Nabi Allah Ismail alaihissalam, diperintahkan oleh Allah, ya Ibrahim, azzin fil nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, kumandangkanlah, umumkanlah ke tengah-tengah manusia, serukanlah untuk berhaji ke Baitillahil Haram yang telah engkau bangun ini. Ketika itu Nabi Ibrahim menjawab, ya Rabb, innal alama anha wa sawti la yablughuhu. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya alam ini begitu luas dan suara saya tidak akan sampai kepada mereka. Bersuara enam boleh Makkah, kalau nak ketimbul tapi kumpul suruh ketemu dari itu. Tapi apa kata Allah? Ya Ibrahim, alaikal adhan wa alainal balagh.
Hai Ibrahim, tugas engkau itu mengazankan, mengumandangkan. Tugas menyampaikan itu yang kau pikir lagi. Itu tugas kami itu, kata Allah. Nah, di dalam riwayat itu ada 3 versi. Versi yang pertama, Nabi Allah Ibrahim berdiri di maqam Ibrahim. Mana ada itu Lailah. Dulu ada maqam Ibrahim. Bentuk sangka burung di orang. Di dalamnya ada batu. Batu yang di atas batu itu ada jejak lapak kaki Nabi Ibrahim. Tapi kemudian jejak itu diikat dengan perak. Orang sangko dalam itu jejaknya enggak. Jejaknya ya sedikit saja, ya seperti orang menginjak tanah keras sedikit basah. Nah, seperti itu. Nah, untuk menandai itu diikat dengan perak. Nah, setelah diikat dengan perak, kemudian diberi cungkup dengan kristal di dalam itu. Nah, setelah cungkup kristal, baru kemudian ada rumahnya di luar yang kata orang seperti sangkar burung itu. Nah, disitulah letaknya batu yang merupakan makam, tempat berdiri. Jadi makam di situ enggak semua je pemakaman ada apa, bukan kubur, tapi memang makam. Diriwayatkan bahwa batu itulah yang dengan izin Allah menjadi tangga Nabi Ibrahim untuk membangun bahagian Ka'bah. Mukjizat beliau, sehingga tidak perlu steger beliau membuat bangunan Ka'bah yang lebih tinggi dari beliau itu. Berdiri beliau di sana. Ada versi yang kedua, beliau berdiri di Bukit Safa. Bukit Safa, kalau sudah belajar tentang sa'i, maka sa'i dimulai dari Bukit Safa. Kenapa dari Bukit Safa mulai? Kenapa tidak dari Marwah? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, Safa tersebut dahulu di dalam Al-Quran. Baca ayat itu, Inna Safa wal Marwata. Mana yang dulu disebut? Nah, berarti Allah memulai dari Safa. Kemudian yang kedua, Nabi SAW memulainya dari Safa. Itu makanya ketika orang akan bersa'i, setelah dia membaca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian dia baca apa? Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh. Dia kira itu zikir. Sebenarnya dibaca dan untuk menegaskan bahwa dia memulai dari Safa. Abda'u, arti abda'u, aku mulai. Bima, dengan apa? Bada Allahu bihi, yang dimulai oleh Allah. Itu makanya ke Safa. Allah memulainya dari Safa. Wa rasuluh, dan rasulnya. Itu makna abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh. Karena itu sebagian ulama mengatakan tak perlu jadi baca tu, yang penting di kerajaan itulah cocok. Nah, tapi Nabi membacanya abda'u bima bada Allah untuk menjelaskan kepada umat ketika beliau akan sa'i. Kenapa ke Safa dahulu? Karena Allah memulai menyebutnya di dalam Al-Quran dengan kata Safa. Itu makanya dari Safa dulu. Kalau mulai dari Marwah, berarti wak balik kan namanya. Nah, itu maknanya. Ada yang mengatakan di Safa Nabi Ibrahim berdiri. Versi yang ketiga, ada yang mengatakan di belakang Bukit Safa, yang sebenarnya menyambung dengan Bukit Safa itu, yang disebut dengan Bukit Abi Qubais namanya. Di atas itu dahulu juga Nabi membelah bulan. Nah, yang sering disebut Jabal Abi Qubais. Terserahlah mau di mana Nabi Ibrahim berdiri, wallahu alam.
Sulit kita melakukan tarjih mana yang kuat. Tapi ada yang berpendapat mungkin ketiganya, 3 kali beliau memanggil. 1 di Maqam, 2 di Soha, 3 di Abi Qubais. Apa isi seruan Nabi Ibrahim? Ayuhan nas, inna rabbakum ittakhadha baita. Sesungguhnya Rabb kamu, Allah Azza wa Jalla, menjadikan ada bait. Bait itu bukan rumah tempat Allah berada. Kau jangan dibawa-bawa ke kaji di dalam tubuh awak adalah baitullah gitu. Tak kesinan painya itu. Adalah Kaabah dalam diri awak. Di situ tempatnya berada. Ya seorang berjauh silik kalau lah mulainya berjauh pidareh jauh apa atau kami kesinan pain ada kaitannya jadi itu dikait-kaitkan orang saja. Nah, jadi bait yang dimaksud itu bukan bait rumah tempat Allah berada, tapi rumah yang dijadikan tempat beribadah mentauhidkannya. Jadi rumah ibadah pertama, nah itu adanya di mana? Di Makkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Sesungguhnya awwala bait, awal rumah apa? Bukan rumah tempat tinggal Tuhan. Ada sebagian orang yang berkeyakinan begitu, banyak Makkahnya nafsu Tuhan di dalam. Tidak. Terus kenapa dinamakan Baitullah? Maknanya bait lillah. Setiap rumah yang dijadikan untuk tempat beribadah, menghambakan diri kepadanya, masjid itu siapa yang punya pada hakikatnya? Allah. Jadi Baitullah itu maknanya bait lillah, milik Allah. Jadi semua rumah awak punya awak atau awak mau niat di dalam dalam itu maknanya. Karena ada yang berfaham seperti itu. Kalau begitu pemahaman itu tauhid harus diluruskan. Karena memang sudah cuma masih stay lagi. Miringnya nggak besar dari itu. Balik posisi. Enggak lah betul. Tuh, enggak besar. Nah, alhamdulillah. Kembali kepada bisa bagus step sudah besar. Kenapa dibimbingkan? Ayat 27 Suratul Hajj, wa adzin lin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli hajjin 'amik. Nah, kita lanjutkan. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baita. Sesungguhnya Rabb kamu telah menjadikan ada rumah untuk beribadah, mentauhidkannya. Fahujjuhu, makna haji itu apa? Ziarah. Jadi apa arti hajja yahujju? Maknanya adalah ziarah, mengunjungi, berkunjung ke sesuatu. Maknanya hajja yahujju itu adalah zara yazur, berziarah, mengunjunginya. Maka berkunjunglah ke sini. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah ziyaratu baitillahil haram, berkunjung ke baitillahil haram dengan niat untuk beribadah, mendekatkan diri kepadanya, bi kaifiyatin makhsusatin, dengan kaifiat tertentu. Jadi tak baca nyawa dah.
dengan cara tertentu yang telah ditetapkan di dalam syariat. Itu haji. Fahujjuhu, berhajilah. Maka dengan izin Allah, sebagaimana janji Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tadi kan alaikal adhan wa alainal balagh, tugas engkau ya Ibrahim mengumandangkan, tugas menyampaikan itu kerja kami itu. Mudah-mudahan ini besar. Nah, dengan izin Allah, maka bumi yang terdiri dari lurah, bukit, gunung, kondisi geografis bumi tidak menghalang suara Nabi Ibrahim alaihissalam seolah-olah mendatar bumi ini, sehingga suara Nabi Ibrahim sampai ke seluruh penjuru. Bahkan ada yang mengatakan, pendapat ulama, suara itu sampai kepada yang ada dan yang akan ada. Dan mereka menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Dan itulah cikal bakal talbiyah yang tadi saya dengar bapak dan ibu membacanya. Nah, ada di antara ulama yang mengatakan, yang berangkat ke Baitullahil Haram itu, yang pergi haji itu, yang dahulu pernah menjawab ketika masih di alam sana sebelum dia lahir. Allahu a'lam. Itu masalah kegaiban, tidak bisa kita sandarkan dengan khabar kila wa qal, katanya. Tapi setidaknya kita sudah tahu bahwa perintah berhaji itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak turun hanya di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita ketahui. Jadi berhaji ini bukan hanya turun syariatnya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti berhaji ini telah dilakukankah oleh orang sebelum umat Islam? Jawabannya iya. Maka kasih tua mengaji dulu, karena ibadah haji ketika sampai di tangan kaum musyrikin Makkah sebelum Islam mengajarkan bagaimana kaifiat berhaji yang dituntunkan oleh syariatnya, orang-orang sebelum Islam telah berhaji ke Baitullah. Dan itu tidak bisa disangkal, karena sejarah mengatakan demikian, dan riwayat-riwayat bersepakat mengatakan bahwa orang-orang sebelum Islam telah berhaji. Orang-orang Makkah berhaji, orang-orang Arab berhaji. Nah, namun ada perangai mereka sebelum Islam tiba. Kerja mereka itu adalah merubah-rubah perjalanan haji, merombak-rombak cara beribadah. Mereka buat ibadah itu menurut selera mereka. Nah, karena itulah makanya saya ingatkan, ada suatu kalimat pengantar, ya, ini pengantar kitab Dalilul Hajj, saya bacakan. Ini bagus, yang bergaris merah itu. Akhi qasida baitillah, wahai saudaraku yang bermaksud berkunjung ke Baitillah, Ka'bah. Idza kana likulli raqmin qa'id, apabila setiap rombongan itu mesti harus memiliki pimpinan. Kalau ada rombongan tentu ada ketuanya dah.
So kalau ada rombongan berjalan, tak ada ketua-ketua saja sadonya kacau perjalanan. Ada kaid, ada yang menuntun, ada pimpinan rombongan, ada yang menjadi guide namanya. Walikulli rihlatin dalil, dan setiap perjalanan itu harus ada guidance, petunjuk. Kalau ada petunjuk itu kamu apa ini? Kau kumpul bapak dan ibu-ibu, wah besok apa jalannya? Siapa ketua? Sandung ketua. Nggak mungkin. Kama awak ke berjalan, rutinnya kama terbang ke kaki selang. Ambo yakin besok tak jadi dia. Nah, jadi kalau ada perjalanan, ada dua yang dibutuhkan. Satu qaid, ada pimpinan rombongan. Yang kedua ada dalil, ada guidance, ada petunjuk perjalanan. Kama awak dulu sudah itu kama, sudah itu kama. Nah, itu dikatakan idza kana likulli rakbin qaid, apabila setiap rombongan itu mesti membutuhkan seorang pimpinan, wa likulli rihlatin dalilun, dan setiap perjalanan itu mesti harus ada dalil, petunjuk perjalanannya. Fa inna qaida raqbil hajiji huwa Muhammad. Nah, ini yang perlu diketahui. Sesungguhnya pimpinan rombongan haji pada hakikatnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu diingat. Jadi bukan ketua rombongan. Ketua rombongan itu cuma limpahan tugasnya itu. Jadi siapa sebenarnya ketua rombongan dan utama? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa daliluhum, sedangkan guidance, petunjuk perjalanan yang kini kau pelajari itu, ba'a ihram, kama kapai dulu, sudah itu kama, itu kan namanya dalil, namanya petunjuk perjalanan. Wa daliluhum huwa hadiyuhu wa sunnatuh. Dalil, guidance, petunjuk perjalanan itu pada hakikatnya adalah hadiyuh, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau. Kenapa? Karena fahuwal qailu, karena dialah yang berkata kepada kita umat beliau itu, khudhu anni manasikakum, ambil dariku tata cara pelaksanaan ibadah kalian. Dari ku tu, ku siapa? Rasulullah, tak ku Busrizal. Jadi ambo kena jombo hanya menyampaikan anan diagihkan dek Nabi petunjuk. Tak tukang buat ajaran baru. Nah, kenapa ini saya tegaskan di awal? Walaupun sudah yang kedua pertemuan kita. Karena tidak sedikit orang yang beribadah keluar dari dalil, dari petunjuk tadi. Nampak orang mencium dinding Ka'bah, lagi cium lah dinding tu. Nampak orang manjek, lagi panjek lah itu. Ketika ditanya, mana kau buat itu? Nampak orang itu lah, aku cuba lah. Nah, banyak orang yang melakukan amalan kadang-kadang berdasarkan kepada apa? Rasa. Rasul kesenangan. Nah, hal seperti ini mesti diantisipasi lebih awal. Mengapa? Karena dahulu kaum musyrikin Makkah terjebak dengan hal yang demikian, sehingga agar aja mereka robah prosesi ibadah haji. Mereka robah. Contoh yang mereka robah. Contoh yang paling baiknya, kalau orang akan tawaf, tandanya sadarnya salah dan berdosa selama itu, makanya harus nyobau pakaian dan nyobau dosa selama untuk tawaf sebagai pencucian dosanya. Nah, kalau tak ada baju itu balik,
Anggan baju sadunya. Nah, jadilah tawaf bertelanjang. Apa contoh lain? Orang-orang tinggal di Makkah, mereka berada di tanah haram. Mereka tahu Makkah adalah negeri yang paling terbaik di muka bumi. Ummul Qura. Tahu? Dan orang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang mendapatkan kehormatan menjadi penghuni tanah haram. Kehormatan. Dari ketika wukuf, mulailah mereka berpikir, apa akan orang yang tinggal di tanah haram? Itu tidak sama aja orang yang dari luar tanah haram. Nah, kalau keluar awak dari tanah haram, berarti awak keluar ke tanah dan kurang nilainya dibanding tanah haram. Nah, dengan demikian mereka putuskan, kami dan orang yang tinggal di tanah haram adalah penduduk haram, tidak keluar dari tanah haram. Jadi kalau kau wukuf ke Arafah tu, paisalah nan di luar aku ke Arafah tu. Arafah tu tidak tanah haram lain tu. Tanah haram kau batihnya Muzdalifah. Nahnu ahlul haram lan nakhruja minal haram. Itu prinsip mereka. Kami kau penduduk tanah haram, tidak keluar dari negeri haram. Apailah orang Arab dan lain-lain pai wukuf ke Arafah. Dan kami cukup sampai Muzdalifah saja, batih tanah haram, sinan kami wukuf. Nyuruban. Nah, mereka apa? Sehingga ketika Nabi berhaji, Nabi kan haji satu kali. Nabi SAW dalam riwayat yang sahih hanya berhaji satu kali, tapi melakukan umrah berapa? 4 kali. Sebelum berhaji berapa kali beliau lakukan? 3 kali. Jadi ini pendapat yang paling kuat. Haji Nabi 1 kali, umrah Nabi 4 kali, 3 kali sebelum haji, 1 kali bersamaan dengan haji. Nabi mengambil haji qiran. Nanti itu jadi pertanyaan tuh, bapak kami tamattu. Nah, tentu harus ada jawabannya dari beliau, dan dari awal. Nah, nah. Kita lanjutkan. Jadi ketika Nabi berhaji, orang-orang Quraisy penduduk Makkah yakin mana Nabi akan wukuf sama dengan mereka. Kenapa? Karena Rasulullah adalah putra Makkah, orang tanah haram. Tetapi apa yang terjadi? Beliau lampaui Muzdalifah, beliau terus ke Arafah, dan wukuf beliau bersama dengan seluruh kaum muslimin. Beliau kembalikan ajaran syariat berhaji, dan itulah tuntunan. Nah, karena itulah makanya berulang kali Nabi mengatakan, ada yang mengatakan sebelum beliau berangkat dari Madinah, ada yang mengatakan setelah di Makkah, ada yang mengatakan ketika di Mina, di Arafah, berulang kali beliau mengatakan ayyuhan nas. Nah, ini yang diambil ini hadis ini, khudhu anni manasikakum, sebenarnya hadisnya panjang. Ayyuhan nas, wahai manusia, kata Nabi dalam khutbah beliau. Ayyuhan nas, wahai manusia, la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Barangkali aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian setelah musim haji ini. Artinya beliau telah memberikan isyarat bahwa haji di Mungko beliau dah mulai. Ini pertemuan terakhir di tanah haram. Nah, itu makanya haji itu disebut dengan haji wada. Wada artinya selamat tinggal.
Karena banyak dalam kalimat-kalimat Nabi ketika berhaji itu yuwaddi' ummatahu, seperti beliau mengucapkan selamat jalan, selamat tinggal kepada umat beliau. Kemudian hari dia nama dia orang haji itu hajjatul wada'. Nabi tidak ada menyebut itu haji wada'. Kemudian hari disebut itu. Nah, ketika itu la'alli la alqakum ba'da amikum hadha, barangkali aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun kalian ini. Benar, 80 hari setelah Nabi pulang dari melaksanakan ibadah haji, beliau berpulang ke Rafiqil A'la. Beliau wafat. Nah, karena itu kata Nabi, lita'khudhu anni manasikakum, hendaklah kamu sekalian mengambil dariku manasik, tata cara pelaksanaan ibadah kalian. Berulang kali Nabi ingatkan. Nah, itu yang dikutip. Karena beliau mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik kalian. Jadi Bapak dan Ibu, kalau iyo nak pergi berhaji, yang ingin dicari adalah ridha Allah, dan buah dari keridhaan itu nanti adalah kemabruran, ampunan dosa, makbulnya amal, dan dapatnya hikmah dari setiap ibadah itu. Maka apa yang harus dibuat komitmen pertama dahulu apa? Berhajilah dengan teguh berpegang kepada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Dan mungkin yang halang mungkin siapa ibarat kalau teman di bawah 60 di bawah 60 mau digeser ada mau vaksin ya. Jadi kalau betul ingin mencari ridha Allah, ingin mendapatkan kemabruran, ampunan, ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang harus dibuat dahulu di komitmen? Setelah iman kita siapkan, taubat kita lakukan seperti yang saya jelaskan di awal dahulu, ilmu kita bekali diri kita dengan berbagai ilmu yang dibutuhkan, mulai dari tauhid, kemudian fiqih, kemudian akhlak, termasuk juga sirah dan tarikh. Setelah semua itu, apa yang harus dibuat dulu adalah komitmen. Berhajilah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasul, walaupun, nah saya garis bawahi, walaupun mungkin kita tidak akan bisa sesempurna yang beliau lakukan. Sudah sanggup. Saya dulu masih muda awal haji tahun 96 pertama kali, berarti umur anda ketika itu baru 23 tahun. Nah, karena mulai tahun 73 23 tahun, waktu itu tahun 4 di Al-Azhar, sengaja pergi haji, tidak ada kerja, tidak pergi bekerja dulu, dan itu dengan biaya yang dikirim oleh orang tua dari Solo, berkirim. Nah, berangkat pergi haji naik kapal laut dari Suez. Kami di lautan lebih kurang 3 hari 2 malam. Siang, sore berangkat, malam, kemudian penuh siang di lautan, kemudian malam, pagi jam 10 baru nyampe di Jeddah. Naik Wadi An-Nil nama kapalnya. Saya masih ingat waktu itu. Sebelum berangkat, setidaknya saya tamatkan dulu 3 kitab. Kemudian setelah itu saya baca kitab-kitab lain dalam bab-bab tertentu. Berangkat pergi haji dengan tubuh alhamdulillah masih muda, sehat, dan saya coba menapaki satu demi satu perjalanan sesuai dengan informasi yang didapat itu. Ujungnya saya katakan tidak alur. Padahal Nabi berangkat itu umur beliau lah 63 tahun. Awak 23 umur. Nah, ketika
Tidak sanggupan itu bukan karena ketidakmampuan secara fisik saja. Ada hal-hal yang tidak mungkin lagi untuk kita lakukan karena ada kondisi perubahan. Contoh, Nabi SAW tidak masuk ke Arafah melainkan setelah beliau melakukan khutbah dan salat di Batni Urana, di lembah Urana. Jadi ada orang kini nama jakam nasi haji ko haji Rasulullah ambo ala ketek saja iwana talornya, tapi awak berusaha mengikuti ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kamu, karena dari petunjuk Rasul itu setelah dikaji ada yang beliau haruskan, wajibkan, ada yang beliau anjurkan. Jadi tidak sadonya diharuskan kata Nabi, ada yang beliau anjurkan. Nah, ulama lain nanti akan menjelaskan di pelatihan manasik itulah gunanya. Ada guru-guru yang mengerti dengan dalil dan dasar fikih ikut jandia goa. Nah niko kakoklah semampu awak. Ada yang begitu. Anak bedo mana nanda patut diagonyo. Nah, itu nomor risiko. Yang tidak bisa ditawar. Jadi ketika kita telusuri perjalanan haji Nabi, sanggup, apalagi dengan proses sekarang ini. Nah karena itu kalau kita berbicara tentang bagaimana petunjuk haji Rasul, ada hal-hal yang tidak ada peluang bagi kita untuk mengambil di luar itu rukhsahnya, jangan bergeser. Tapi ada hal-hal yang diberikan keringanan oleh Nabi. Apa contoh? Ambil contoh. Biasanya jemaah haji kalau pergi ke Makkah langsung menuju ke hotel. Kalau dicari proses perjalanan Nabi, beliau tidak pernah masuk Makkah melainkan singgah dahulu di suatu tempat yang disebut dengan Bitua atau Birtua dan mandi di situ. Nah kalau itu kan dipason dulu. Yang pertama ditanya jangan jamaah. Nah jadi petugasnya ditanya virtual, kita tahunya dari mana virtual. Ya. Apalagi kemandilan semua itu kini lah berubah bentuknya karena di sekitarnya lah banyak gedung-gedung sehingga airnya tidak lagi seperti dulu. Nah makanya ulama mengatakan bahwa ketentuan yang kita baca di dalam amalan Nabi singgah di Birtua mandi di situ bermalam satu malam bukanlah menjadi suatu keharusan. Nah karena itu ditinggalkan. Tapi bukan berarti ketika awak tinggalkan itu berarti amalan awak tidak sesuai dengan Nabi. Itu yang perlu diingat. Karena di dalam dalil-dalil tentang singgah di Birtua tidak ada yang bisa kita fahami dari dalil-dalil itu beliau mewajibkannya. Tapi ada nampak itu di perhatian atau ternyata Nabi ketika tiba di Makkah itu tidak langsung sibuk tawaf sa'idah. Beliau tenangkan diri beliau dahulu. Nah kenapa? Karena kemabruran itu tidak bisa dikaja dengan berpacu-pacu. Nah ikutnya tinggal deh jamaah sebenarnya dan santai dan tenangnya bisa diambil. Tiba di hotel, istirahatlah dulu. Kamelah barang dulu. Susunlah kamarku dulu. Nah, supaya selesai segala urusan. Si anan rasul gata-gata badan, mandilah dulu. Kan itu bisa dilakukan. Itu berguna untuk ketenangan ibadah. Kenapa? Ketika fisik segar, segala urusan selesai, ibadah menjadi tenang. Tapi perangai jamaah awak dulu pun sadonya. Tidak nyambil nilai singgah di Birtua itu. Baru saya tiba di Makkah kerasa kurusuk tu. Kamar alun tersusun dah. Dan laki bini bersera. Alun bersuah dan surang lantai 3, surang lantai 5. Dan sambaran dang dan di bawah tak tersuah. Kau lah hebat bakal lebih.
Nah, dalam bakal buik tadi timolo, yo pai tawaf lain. Kira-kira zikir mana katakanlah randang, kunci kamar, atau apa nak dibaca? Nah, padahal ibadah itu menuntut awak. Awak melapihkan seluruh beban dan akan mengganggu kekhusyukan awak. Nah, itulah hikmah di balik singgah di virtua tadi. Tapi itu dah diperhatian dari jamaah. Kenapa? Karena bagi jamaah yang merangkik haji ko kini yang penting segala kerajo tu tak kakok lah jadi tak. Urusan kualitas yang dikakok tu tak boleh. Nilainya dah penting. Dan jalih beko sudah ikut, sudah tawaf, sudah sa'i tahlul. Sudah tahlul mengalai, pasal banyak orang nak nanti. Sudah itu bayi siku, kan selesai sadanya pulang, pakai jubah. Kena apa agak malu pakai jubah. Satu orang lah berjubah gini. Setelah itu kok lupa orang menulis jadi mukanya lah kena tegur orang 60 juta tambah lupa. Nah, kenapa? Karena ibadah itu tidak berisi. Nah, karena itu saya sering kalau sudah manasik haji ini terus saya ingatkan, jangan biarkan ibadah itu hanya sebatas seremonial, gerak lahiriah saja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan sesuatu untuk dikerajokan di anggota tubuh awak, melainkan Allah menyuruh agar hati awak ikut dalam perjalanan ibadah itu. Tapi juga akan diisi hati tadi itu. Itu yang jadi persoalan. Nah, karena itu kita berusaha untuk menapaki jalan perjalanan haji atau ibadah Nabi, tetapi dalam batas istifa'ah, kemampuan awak. Tetapi hal-hal yang bersifat wajib itu harus kita penuhi. Dalam perkara dan sunat dan dianjurkan, berusaha kita lakukan sebatas kemampuan kita, tidak kita pandang enteng perkara dan sunat itu. Jadi pandang enteng. Nah, itulah konsep komitmen dan harus dibuat di dalam hati awak. Nah, berapa kira-kira langkah yang akan kita ambil dalam perjalanan secara garis besar? Pada ni ibu cuba lihat gambar kau. Kurang jelas ya. Di sini ada 13 langkah. Di sini bisa. Ya, saya pindah ke sini. Nah, ini lebih jelas. Jadi saya beri judul slide ini 13 langkah perjalanan Duyuf Rahman. 13 langkah perjalanan para tamu Allah. Mana yang 13 itu? Yang pertama adalah nih, keluar dari rumah dengan niat safar haji dan adab safar syar'i. Ini harus dipelajari yuk. Bawa keluar dari rumah dengan niat bersafar, bukan niat berhaji. Niat berhaji dari rumah dong. Tapi niat untuk bermusafir guna menunaikan ibadah haji.
Lalu itu iyo, seorang bermusafir kok macam-macam jenis safar. Dari sisi hukum, safar itu ada dan safar wajib, ada dan safar sunnah, ada dan safar mubah, ada dan safar makruh, dan ada safar haram. Kira-kira kalau ada nak bermusafir ke Bali, ke mencari orang nak berbaju ke tepi pantai, itu safarnya wajib atau haram? Kan tahu. Haram kan? Nah, ketika kita memasang niat bersafar untuk melakukan ibadah haji, berarti kategori safar itu sangat tergantung dengan hajian dan kawak kerajaan. Kalau itu pertama sekali, berarti itu adalah safar wajib, karena dia bermusafir guna menunaikan kewajiban. Maka wajib safar. Kan nak tiba sewak di Makkah tu, tentu berjalan awak ke situ. Kalau nak payah ke situ tu tak bisa awak menjalankan ibadah kau. Itu makanya bermusafir untuk suatu yang wajib, hukum safar itu wajib pula. Nah, itu nanti ada di dalam kaedah ilmu usul, para ulama mengatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala nan tergantung kewajiban dengannya, tak bisa awak kerajaan dan wajib melainkan dengannya, maka dia wajib pula. Nah, perjalanan safar wajib itu punya nilai dan berbeda. Nah, karena itu ada niat bermusafir. Nah, di situ harus diselesaikan dulu banyak persoalan, pertanyaan. Contoh, sering mendengar, bila kewajiban itu melekat pada seseorang untuk bermusafir, terutama untuk wanita, apakah wanita boleh tidak pergi melaksanakan ibadah haji yang menjadi kewajibannya tanpa ada yang menemaninya dari suaminya atau mahramnya? Itu pertanyaan. Apa ada ibu mungkin lah mendengar tu. Ada yang mengecen, tak, badoso malah. Ada fatwa ni. Nah, ada yang mengecen, tak ba'ado, asal lain bersama baik. Nah, Assalamualaikum, fatwa dan didengar. Tapi kalau lah duduk di dalam majlis manasik serupa itu, tak cukup je fatwa saja oleh itu. Tentu awak mengaji di siku, mana kau ada orang mengecekkan tak boleh? Bamang kau ada orang nak mengecen boleh. Nah, disitulah baru dapat ketenangan batin awak. Biar nama ambil tak boleh atau nama ambil boleh, lah tagak di atas dalil. Itu mulai dari bermusafir saja dulu. Nah, apakah boleh atau tidak? Kata sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena ada hadis, la tusafirul mar'atu fawqa thalathin illa wa ma'aha zawjun aw mahram. Tidak boleh seorang wanita bermusafir lebih dari 3 hari melainkan bersamanya ada suami atau mahramnya. Dengan alasan itu, makanya sebagian ulama di dalam mazhab fikih mengatakan wanita kalau tidak ada temannya, tidak ada teman yang menemani suaminya kah atau mahramnya, mahram ko mahram muabbad, mahram ko mahram yang dimaksud itu mahram muabbad, karena mahram ko terbagi 2 loh kok. Tahu mahram? Ya, awak coba sebut muhrim. Sebenarnya mahram itu adalah orang laki-laki yang bagi wanita tidak boleh, tidak bisa menikahinya karena ada hubungan kekerabatan atau karena hubungan pernikahan. Tapi dia terbagi 2, adonan abadi selamanya, adonan sementara. Nan abadi contoh, nan kait jenazah bapak dan sana seibu kah, sebapak kah, kandung kah, saudara bapak, paman, saudara ibu, mama awak, mak tua, mak adang, mak etek, terserahlah. Tidak boleh. Itu abadi. Kakek ke atas, anak ke bawah,
anak saudara kandung kita, itu abadi, tidak boleh menikah kawin itu. Itu mahram, disebabkan karena ada hubungan kerabat nasab. Tapi ada disebabkan karena hubungan pernikahan. Siapa itu? Kalau suami itu tak mahram awak tu nikah wajahnya. Aneh, kalau suami mahram juga ada cara itu. Suami tak mahram, itu tandanya boleh nikah. Dan mahram itu apa? Mintu. Di sekali anak awak menikahi seorang perempuan, itu selamanya haram. Minantu waktu walaupun jadi mantan sekalipun. Itu makanya hati-hati. Mantan laki ada, mantan mintu tak ada. Yang mintu selamanya tu. Itu abadi itu. Jadi kalau ada anak laki-laki awak menikah dengan seorang wanita, atau bapak dengan laki-laki kau, tu bercaranya. Dia boleh awak gantian anak awak tu. Enggak. Selamanya itu abadi. Itu karena apa? Karena hubungan pernikahan. Kemudian apa lagi? Adalah anak tiri. Nah, termasuk ibu tiri. Bapak awak nikah muda, hingga apa? Dia sayang ke ibu tiri, namanya mesti gantian apa? Dah. Haram selamanya. Begitu juga anak tiri, tapi anak tiri bersyarat. Syaratnya bergaul dengan ibunya. Tapi kalau tidak jadi bergaul, tidak jadi haram. Contoh, sudah akan nikah di KUA, kecelakaan, belum tahu tu meninggal dan ibu tadi. Akan nikah sebelum, tapi belum ada pergaulan hubungan suami istri. Nah, kecil anaknya dia kan dinikahi jandu ibu ada pak awak dia lambau ganti sebab dia boleh tak? Boleh, karena belum bergaul. Itu anak tiri. Tapi kalau sudah terjadi maka abadi mahram. Termasuk juga sepersusuan. Nah, itu dikatakan mahram. Tapi ada mahram muakkad, ada. Siapa itu? Dun sanak bini, adik istri awak, kakak istri awak, itu muakkad. Sementara istri tadi dalam genggaman awak. Kalau seandainya berpisah dengan istri tadi, boleh tak nikah adiknya? Boleh. Berpisah, bercerai jo kakaknya. Setelah itu gantian dia adiknya, boleh tak? Boleh, walaupun kalau hidup buruk canda ada orang. Tapi secara hubungan halal. Tapi kalau lah meninggal, dia orang tak bahas, silalah piat namanya. Nah, jadi itu, dan mahram yang dimaksud di situ dalam perjalanan itu yang abadi. Jadi bukan ambo lah je mahram bro ya itu jadi bini ambo atun tak ada. Sebab itu mahramnya muakkad, berkait dengan keberadaan istri di dalam ikatan pernikahan. Nah, yang kedua apa? Zawj, suami menemani. Nah, berdasarkan kepada hadis tadi, sebagian ulama mengatakan wanita tidak ada kewajiban berhaji ke Baitullah kalau dia tidak ada mahram yang menemani perjalanan yang jauh itu, dan tidak pula ada atau suami yang menemaninya. Berarti itu bahawa kami itu dapat, dia tak ada kewajiban. Itu haji kami dapat, dia tak ada mau tak wajib. Itu pendapat sebagian ulama. Setidaknya mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi berpendapat demikian. Nah, jadi jangan dikecek lo karya mana fatwa. Enggak, itu fatwa lama tu. Nah, tetapi ada satu mazhab yang membolehkan
Tapi tidak mazhabnya dan jadi rujukan. Mazhab itu adalah pintu dakwah untuk memahami petunjuk Nabi. Nah, mazhab Syafi'i, kalau tadi mereka berhujjah dengan hadis sahih tidak boleh wanita lebih dari 3 hari melakukan perjalanan melainkan ada mahram atau suami menemaninya. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i merujuk kepada dalil yang sahih pula. Namanya hadis Adi namanya. Adi bin Hatim. Adi bin Hatim pernah ditanya oleh Nabi. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari juga. Ya Adi, hara'aita Hira? Adi, engkau lah pernah mencari negari Hira? Nak? Hira. Kata Adi, la ya Rasulullah, belum. Lakin sami'atu anha, tapi aku lain pernah mendengar negari itu. Nah kata Nabi, ya Adi, in tala bikal umr. Wahai Adi, kalau seandainya panjanglah umur engkau nanti, la ra'aita az-za'ina, engkau tentu akan melihat onta membawa seorang wanita. Az-za'inah itu onta dan ditunggangi ini wanita, itu za'inah. La ra'aita az-za'inah tamshi, yaitu engkau akan tasiru, engkau melihat ada onta yang ditunggangi oleh wanita tasiru berjalan dari Hirah ke Makkah, wa tatufu haulal bait, dan bertawaf sekitar Baitullah, wa tarji'u ila Hirah, dan kembali ke Hirah surang saja berjalan. Tak ada nak mengawani. Wala takhafu illallah. Tak ada hanya takuti dalam perjalanan mereka, hanya Allah saja. Itu keamanannya negari nanti itu. Kira-kira model itu mau kasih. Nah, inilah yang jadi rujukan bagi sebagian ulama kalangan mazhab Syafi'i. Kalau seandainya penusi ko salah berjalan surang saja, tidak kejadian contoh dari Nabi itu. Contoh itu kan baik namanya tu. Kau jalannya surang tasirah dah dari Iraq ke Irak situ, berjalan sampai ke Makkah, tawaf di Baitullah, baliknya ke Iraq balik. Dah ada nanya camir jalan selain Allah kan. Dia bawa ketakutan kepada Allah saja dalam perjalanan. Nah kalau salah kerajaannya, mungkin Nabi mencontoh je salah. Nah itu analisa. Jadi jangan dikecekkan. Ada orang yang mengecek, oh ikut fatwa dan sunnah, itu tak sunnah, itu nak nambah kurang syukur. Ini seharusnya dikaji dahulu, ikut dalilnya, ikut dalil atas arah lawak berkorban yang kami pilih. Nah, tapi jangan dikecekkan. Kaji orang berdasar pula dengan hadis itu keceknya tidak sunnah. Tak bisa model itu dalam masalah dan ikhtilaf ulama namanya. Nah itulah yang menjadi dasar sebagian ulama mengatakan kalau begini Nabi mencontohkan, berarti kalau situasi aman, wanita terjaga, tidak ada kekhawatiran, maka dibolehkan dia pergi melakukan perjalanan ibadah, apalagi ini kewajibannya. Inilah fatwa. Dengan catatan supaya jangan surang saja, dia berada di tengah-tengah jama'atin nisa as-thiqat. Dia berada mengelompok dengan wanita-wanita sehingga mereka satu sama lain bisa saling melindungi. Bahkan itu lebih aman dibandingkan seorang dua orang laki-laki menemaninya. Nah inilah fatwa yang banyak berkembang di Indonesia. Dibolehkan pergi melaksanakan ibadah haji walaupun tidak dengan mahram, tapi dengan catatan berada di dalam rombongan bersama dan mereka saling menjaga satu sama lain dengan catatan perjalanan aman dan tidak ada ancaman atau kondisi yang mengkhawatirkan. Nah itu fatwa yang tetapi walaupun model itu, ambo tetap mengecekkan pai jo suami awak atau jo mahram awak lebih rancak. Aman tu sadonya, tak ada ikhtilafnya. Jadi kalau ada ibu-ibu apa-apa lain semua keluar porsi, suruh lah nyopai. Ada alasan itu galih tinggal ke dipeturui kan ni duit tak habis dah tu galih tu. Allah tu dia apa-apa kalau ada isteri pai kawan kan. Nah, tak ada nan selamat pai bersama dengan mahram.
dengan suami. Jangan takut lo cerita orang berbagai macam. Ya dah ancam apa yang bercakap saya di bosingan. Tu cerita tak pernah dia ambil asli dia tu. Kau bercakap indah nanti makah cakap you. Itu perangai awak dan harus dipeluk. Tak makah lah jadi jalan alasan tu. Jadi dari dua pendapat itu mana yang lebih afdal? Pai seorang kah? Dan serencaknya pai dengan suami atau mahram awak. Tu afdal tu. Tak ada seketika Allah je nak mengajar di hati kita tu. Selama itu mungkin usahakan. Nah, tapi kalau tidak, bolehkah orang mengambil fatwa yang mengatakan boleh asal dengan jamaah yang banyak saling menjaga? Boleh. Tapi afdalnya dia pergi dengan suaminya. Abah kok kami dalam tua bah. Nah, kendakah apa ada dulu le doyu. Tidak kemungkinan kami nikah untuk mencari kawan ganda mungkin. Nah, dalam keadaan seperti itu, makanya ada kondisi-kondisi yang memang fatwa boleh itu bisa dipakaikan. Allahu a'lam. Nah, kemudian ini baru pada yang pertama. Tadi apa? Yaitu dengan niat safar haji. Tadi lawak selesaikan persoalan dalam safar haji. Nah, karena ini safar ini adalah perjalanan jauh yang kita tidak tahu sampai ke ujung atau tidak. Kenapa? Karena perjalanan yang panjang seperti ini bisa jadi ini bagaikan mungkin saja perjalanan terakhir dan sedikit orang. Nah, karena itu ulama menambahkan kalau akan berangkat niatnya safar haji benar, tapi pakailah adab safar syar'i. Adabnya dipakai sebelum perjalanan itu. Atau adabnya. Yang pertama berbekal. Bekal ini maksud adalah bekal ketakwaan dengan ilmu pengetahuan perlu. So dengan itulah sukses perjalanan. Dado ilmu ada ketika kau takwa. Nah, untuk takwa itu para ulama mengatakan bertaubatlah dahulu karena awak menginginkan ibadah awak itu makbul di sisi Allah. Jangan sampai ada dosa-dosa nama ambek ibadahku diterima. Di antaranya yang paling baik adalah dosa syirik. Karena kesyirikan itu bisa menghalang orang mendapatkan qabul penerimaan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Perhatikan ayat ini. Nah, perhatikan surat At-Taubah ayat 17. Apa ada di ibu perhatikan kan? Nah, maka lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Maka lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Ini yang harus dikhawatirkan. Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid Allah selama mereka itu mengakui bahwa mereka adalah kafir. Ingat, di antara kesyirikan itu ada yang membawa kekufuran. Nah, karena itu syirik sedikit saja harus diwaspadai, jangan sampai hinggap ke dalam hati kita sehingga menodai keimanan kita. Akibat dari amal yang dilakukan di atas syirik itu apa? Habitat a'maluhum, hancur lebur amal mereka, wa fin narikum khalidun.
Jadi bersihkan dahulu tauhid awak. Kalau ada yang pernah terlakukan Assalamualaikum perbuatan syirik, ingat perbuatan syirik itu tidak diampuni oleh Allah begitu saja, melainkan harus dengan taubat nasuha. Di mana kita temukan? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Diperhatikan, ada dua ayat. Kedua dalam surah An-Nisa, mulai dari ayat 48, ada kemudian ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bila dia dipersekutukan, dan dia mengampuni selain dari itu untuk siapa saja dia kehendaki. Jadi kalau ada orang mempersekutukan Allah dalam amal, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa-apa terhadap amal itu. Riya saja. Allah kalau dipersekutukan dalam amal dengan yang lain, Allah Subhanahu wa taala melepaskan amal untuk orang atau untuk apa dipersekutukan itu. Allah berlepas diri dari itu. Nah, itu bekal pertama, bersihkan iman dari segala kesyirikan. Jadi kalau ada orang terlanjur dulu berbuat syirik, atau kini masih ada yang laki di badan dan takabik di lengan dan talingka di pinggang, tangga jalan itu bakal habis saja. Jimmy Kosyambu bukan piti dompet ya. Nah, jauhkan diri dari itu. Ibu dulu baca ketika ketek anak tangga pelasi dan ibu menjelang berjalan sibuk mencari dasar tunggal. Nah, berbagai macam segala basi kau negeri tawan. Nah, hal-hal yang seperti itu atau mantu-mantunya itu sudahlah, ya masa lalu, astagfirullah, minta ampun kepada Allah, tubuh ila Allah taubatan nasuha. Jangan terpesona dengan mana dibaca lah itu kalimat la ilaha illallah itu tidak laku dengan cara seperti itu. Walaupun awalnya bismillah, ujung berkait kalimat la ilaha illallah, tapi tengahnya tak apa diimbau, anak dipanggil macam itu adalah perbuatan kesyirikan karena di dalamnya ada khulafah. Nah, ini dahulu ilmu perlu. Nah, bekal-bekal bersifat zahir yang perlu, tapi tidak usah berlebihan dalam hal itu, karena wakapai tidak ke tengah rimbo, ke tengah kota sibuk minyak mani dimaunya dari siku sudah nambah kompor gas gitu. Nah, yang persiapan seperti itu tidak terlalu, karena Makkah itu kini di mana-mana ada kadai belanja, tak pandai bahasa Arab, nanti orang Cina banyak pandai bahasa Indonesia. Nah, itu yang perlu dipersiapkan ini bekal diri. Nah, kemudian setelah istighfar dan berbekal, apa lagi? Selesaikan segala kewajiban. Menyelesaikan tak sadole mungkin dibayar, hutang piutang tentui, titipkan ke anak. Segala kewajiban kepada Allah, zakat lalu ditunaikan, Nah, kemudian berikutnya titipkan anak dengan wasiat. Baik wasiat terkait dengan salatnya, dengan ibadahnya,
termasuk dengan kalau sempat nak pulang maksud ba'ah je. Yang bercakap lu yang perkara tu tak, begitu. Itu makanya kalau awak baca petunjuk para ulama termasuk al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, idza arada al-muridu an yusafira yanwi al-hajj, kalau seorang murid memang ingin untuk berhaji, falyanwi as-safara bila iyabin, niatkanlah pai tunggu balik dulu ceritanya. Itu kalau Imam Al-Ghazali berpesan ke muridnya, niatkan pai, jangan dia tong pulang. Kalau jemaah haji awak tak balik tu, alun pai lah balik. Bagaimana model itu? Kerana lagi baca buku, lagi catat. Ini catatnya. Dah doa tu, titipan cucunya. Beli selimut tabayo. Beli cerai kunyang. Itu. Itu nak alun pai lah balik. Jadi orang yang akan pergi melakukan haji itu, dia berniat pergi, tak cerita pulang dan dibaca dulu, doakan. Jadi kalau tiba orang ke rumah, balik kau dia tak bisa berjanji tu badan saya ibadah saya terselamian, mudah-mudahan alhamdulillah kau lain sudah terkena ayo kalau selamat pulang mudah-mudahan tu. Yang dia janji tak usah, supaya jangan terbebani. Maka itu kalau baik itu cara pai tawaf sekali dia di Kaabah di pasar 7 kali. Kamu kan pernah membawa jemaah, ada nanti antam bawa ya cewek kau mantan kau mah antam ke pasar, tanggung panjang catatan itu tu. Kau berisiko dah. Kemudian berikutnya sohbah. Jadi niat bersafar itu dengan adab bersafar itu apa? Kawan perjalanan. Kawan itu dipilih, walaupun kini kan kawan maksudnya tapi nang keseharian sejalan itu pilih dan akan menjaga semangat beribadah, jangan runtuh. Aku kadang payah menyusun rombongan regu-regu orang. Nya disusun dekonya ndak mau tu. Omongnya ndak itu nomor protes dah buat kan. Amun nak itu baru jadi itu, bakal jadi itu mana tak sesuai talent ini, kau nak cocok. Ikut kan jadi grup otak, kau jadi lebih dah. Nah, ini harusnya kawan dan kasih yang tu nak kemanganan awak, nak kemajaguan awak kau terlalu kata ibadah lah tibo, nak kemanganakan awak jadi taruh je kecek tu lah masuk ke gunjang tu. Nah, kawan dan seperti itu nak kena cari. Itu dan jalis namanya kawan duduk. Kawan mota, kawan berjalan, kok dapat nak mendorong awak untuk konsisten istiqamah di dalam taat. Nah, carilah sejak kini. Dan saya yang sejalan dan model itu ya. Tapi kalau hobi samonya, kami sama-sama mencari. Kami ke mana kok dekat je? Ya kami hobi mencari model baju. Itu tak tanggung. Dari toko ke toko mencari model baju baru. Saya kan ada baju dulu. Nah, perlu itu apa aja model itu. Kalau nak biasa perokok, cari kawan dan tidak perokok supaya berhenti merokok lain. Tapi kalau biasa perokok berkawan dia nak berokok, awak nak berokok nyumulin rokok. Allah tu kau kan dalam rangka mengendalikan diri, masa ia menahan rokok selama itu tidak bisa. Mudah-mudahan berhenti selamanya lain. Nah, sohbah perlu. Nah, kemudian baru dilakukan adab safar. Keluarlah dengan meninggalkan yang terbaik untuk keluarga. La khairan, tidak ada yang terbaik ditinggalkan oleh seorang musafir untuk keluarganya ghaira ayyusalliya fi baitihi rak'atain, melainkannya solat di rumahnya 2 rakaat. Tak di masjidnya dah, di rumahnya. Orang awak terbalik kan. Berangkit dari masjid ke pulang nyelonong ke rumah. Sebenarnya enggak, kapai dari rumah ke pulang ke masjid dulu gitu mah. Allah tu kan banyak boleh membalik. Masih.
Silakanlah kalau ada dan ragu. Tanya silakan. Silakan. Iya. Ada yang ada di haji atau yang pertama ini boleh kalau tidak boleh. Ini bagaimana? Betul, di antara ulama ada yang memberikan rukhsahnya untuk safar wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan safar wajib, safar ibadah. Karena Nabi SAW tidak ada mengatakan di dalam hadis itu dia wajib atau sunnah yang dilakukan oleh wanita tersebut. Jadi dalam ikhtilaf seperti itu, bagi yang membolehkan ada yang membatasi hanya pada safar wajib. Safar wajib itu berarti ibadah yang pertama. Kalau yang kedua, itu kan tatawwu namanya, sunnah. Tidak mereka izinkan. Fatwa seperti itu tidak perlu heran, tidak ada masalah. Ada yang membatasinya hanya untuk yang pertama, boleh tidak pakai mahram selama ada sama. Tapi ada di antara ulama yang membolehkan, apalagi yang berumur yang tidak muda sekali ya. Nah itu dibolehkan saja mereka pergi, karena mayoritas yang berangkat jemaah haji ini bukan separuh lagi, tapi separuh dibagi dua, katanya 3/4 itu adalah umumnya adalah wanita-wanita yang sudah berumur gitu ya. Nah dengan keadaan seperti itu makanya ulama lagi tidak mempersoalkan sebagian, tapi fatwa yang seperti itu ada yang membatasi. Tapi bagi yang muda-muda, saya kalau yang muda-muda, anak-anak gadis dan berbagai macam, saya dulu juga mengatakan lebih baik dia bersabar saja menunggu ada saudaranya atau suaminya, akan lebih baik untuk, walaupun itu safar wajib, kecuali kalau memang tidak ada lagi masa menunggu dia sudah berangkat. Tapi yang sunat lebih baik dia tidak memaksakan diri. Kenapa? Karena dia telah menjalankan kewajibannya. Ya, silakan, masih ada yang lain? Ya. Ria termasuk ke syirik, tapi ulama menggolongkannya syirik khafi namanya, syirik tersembunyi. Jadi bukan syirik dalam makna syirik i'tiqadi, menduakan Allah di dalam i'tiqad. Nah, walaupun sebenarnya ria itu lahir dari akidah yang tidak kokoh. Mana kau orang ria lahir dari akidah yang tidak kuat. So kalau akidah orang kuat, orang yakin bahwa yang akan membalasi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pandangan manusia, penilaian manusia, sanjungan manusia tidak akan mendatangkan apa-apa. Itu kalau orang punya akidah dan kokoh, tapi kadang lemah. Nah karena itulah, karena hubungan antara kegoyangan akidah dengan ria ini kuat, makanya dimasukkan, digolongkan oleh ulama dengan syirik khafi namanya. Nah, ditambah dengan hadis-hadis yang menegaskan, idza asyrakani 'abdi bighairi, apabila hambaku mempersekutukan aku dengan yang lain, faj'altuhu li syariki, aku jadikan dia untuk sekutuku itu, kata Allah. Nah, dengan demikian maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau dipersekutukan walaupun dalam niat beramal, walaupun dalam tujuan beramal. Nah, itu masuk dalam kategori syirik ria itu. Ulama memasukkan kategori syirik khafi. Kenapa? Karena tersembunyi. Ria itu kan tak tahu Pak. Tapi kinilah banyak ria itu dan tampak. Baru itu sedang tawafnya pakai live TikTok. Guys lagi tawaf nih guys, tentu aku no guys kan tentu dua. Nah, itu berbahaya, ini berisiko besar. Sebab orang sekarang ingin pencitraan semua, tampilkan seluruh kerajaannya, amalnya, ibadahnya, segala ada diperbuat. Kadang sujud pakai foto begitu. Nah itu lah nampak. Jadi yang merusak ada dua yang tanpa disadari oleh orang.
Yang pertama riya, yang kedua sum'ah namanya. Itu makanya ada doa. Apa dan ibu nih sebentar, ada doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau menunaikan ibadah haji. Maaf sebentar. Nah, nih, jadi Nabi SAW ketika hendak menunaikan ibadah haji dan beliau sudah berada di atas tunggangan beliau. Nah, nih. Jadi ketika Nabi hendak berangkat untuk menunaikan ibadah haji, berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Nah, Rasulullah SAW ketika telah naik di atas tunggangan beliau, kaki beliau sudah berada di tempat pelana unta beliau itu, beliau membaca doa ini. Mudah-mudahan sudah hafal nih Bapak dan Ibu. Ini doanya. Allahumma ja'alhu, kalau umrah, kalau hajjan. Allahumma ja'alhu hajjan. Kalau umrah, Allahumma ja'alhu umratan. Nah, Allahumma ja'alha hujjatan. Nah, jadi apa maknanya? Ya Allah, jadikanlah dia itu apa? Amalan. Jadikanlah amalan ini hajjan, haji, la riya'a fihi wala sum'ah. Kalau haji fihi wala sum'ah, kalau umrah fiha wala sum'ah. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah dia amalan ini haji yang tidak ada di dalamnya riya. Tidak ada di dalamnya riya, ni riya. Wala sum'ah, dan tidak pula sum'ah. Apa itu riya? Yang dikatakan riya dalam pengertian yang diberikan oleh para ulama kepada kita, makna riya. Riya itu kan dari ra'a, yara, melihat, ru'yah, penglihatan. Ya. Riya maknanya apa? Anta amala amalan, engkau lakukan amalan biqasd atau biniyat, dengan maksud atau niat di dalam hatimu, ya, untuk dilihat oleh orang. Wa tuzhira, dan engkau perlihatkan, engkau nyatakan, engkau pertontonkan kepada orang dengan niat agar dilihat oleh orang, dan dengan maksud agar orang yang melihat memuji amalmu atau memujimu. Itu riya namanya tu. Sengaja apa calikan amal buat ke orang dengan adu muka sui dalam hati agar orang nak mencalik menyanjung atau memuji amal. Oh, santian hebat. Nah, itu riya. Sum'ah berasal dari kata sami'a yasma'u, sam'un, pendengaran. Apa yang dikatakan sum'ah? Anta amala amalan wa tusmi'ahun nas, engkau lakukan amalan dan engkau perdengarkan kepada orang, engkau ceritakan kepada orang supaya sampai ke telinga orang dengan niat agar orang memandanga, memuji amal engkau atau menyanjung engkau. Itu sum'ah. Jadi makanya acok disabit orang riya dan popularitas. Itu makanya ha tu babayo tu. Kalau kata goda dek ha itu ndak disabui ha lain lo ketik tiwan nyo anjada tulis-tulisan ha. Dan dulu gunonyo ndak kelupo ke Tuhan kalau ndak pakai ha awak doa pernah pergi Makkah. Ndak baru Makkah saya ha.
Itu rumit. Ada orang lah 10 kali baik itu jadi. Tidak perlu hal-hal seperti itu. Amun nak mengecekkan itu haram secara mutlak. Tetapi kalau itu akan membuka pintu ria dan sum'ah, rencana tulis. Tidak ada bunuhnya. Tidak ada bunuhnya. Tidak menambah apa-apa ke amal awak. Allah